Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dery Zaldi dengan NIM 090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sampling, populasi dan sampel. Populasi itu adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi, atau jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. Nah, sampling itu sendiri adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel, atau random sampling, probability sampling, dan non-random sampling, atau non-probability sampling. Kemudian perbedaan populasi dan sampel itu di sini adalah dari definisinya populasi itu adalah seluruh unsur yang memiliki satu atau lebih ciri karakteristik yang sama, yang batasnya ditentukan oleh peneliti. Kemudian sampel itu sendiri definisinya adalah sebagian unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk kebutuhan studi oleh peneliti yang dianggap mewakili populasinya. Karakteristik dari populasi itu dikenal sebagai parameter, sedangkan sampel dikenal sebagai statistik. Kemudian simbol dari populasi itu sendiri menggunakan huruf Yunani atau kapital. X sama dengan rata populasi. Kemudian delta simpangan baku. N sama dengan ukuran populasi. Sedangkan simbol dari sampel itu biasanya menggunakan huruf kecil miring. X rata-rata sama dengan rata sampel. S sama dengan simpangan baku. N sama dengan ukuran sampel. Kemudian metode sampling. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi ini ada dua yaitu eh, yang pertama random sampling atau probability sampling, yang kedua non-random sampling atau judgment sampling. Hmm, Tidak ada cara yang terbaik. Nah, karena cara yang cocok untuk pengambilan sampel sampling ini ditentukan oleh sifat-sifat populasi dan juga tentunya oleh keterampilan peneliti itu sendiri. Kemudian ada random sampling. Sampel random ini adalah sampel yang probabilitas pemilihan masing-masingnya unsur dalam populasi diketahui sebelum unsur dalam populasi itu. Sebelum dalam populasi itu diketahui. Sebelum pemilihan dan tidak sama dengan nol. Teknik sampling ini yang pertama menggunakan simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan yang keempat cluster sampling. Kemudian ada non-random sampling. Pemilihan sampel dari suatu populasi tidak harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi. Kemudian teknik samplingnya itu yang pertama convenience sampling, dan yang kedua pervasive sampling, dan yang ketiga snowball sampling. Kemudian di sini ada distribusi sampling. Distribusi sampling itu adalah distribusi dari besar-besaran statistik, seperti distribusi sampling rata-rata. Yang kedua, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling selisih rata-rata, dan yang terakhir distribusi sampling selisih proporsi. Di sini ada
Ciri-ciri distribusi sampling rata-rata. Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata X dan simpangan baku delta yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak N cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata X, X bawah X sama dengan X dan simpangan baku delta X sama dengan delta per N. Kemudian apabila sampel-sampel random beranggota N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean of means, sama dengan mean populasinya atau UK atau X dan standar deviasi delta atau standar error of the mean. Jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N per N besar, lebih besar dari 5%, nah, maka X sama dengan X. Kemudian delta X sama dengan delta per akar N. Kemudian di akar N kurang N per N kurang 1. Jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N per N lebih kecil dari 5%, maka X sama dengan X dan delta X sama dengan delta per N kuadrat saja. Nah, distribusi normal yang didapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Ini perlu untuk perhitung-hitungan. Untuk ini digunakan transformasi Z sama dengan X kurang X per delta X. Di sini ada rumus distribusi sampling rata-rata. Nah, sini bisa kita lihat ada populasi besar atau tidak terbatas. N per N besar lebih kecil dari 5%. Nah, itu rata-ratanya delta X sama dengan X. Jika populasi terbatas, itu X sama dengan X. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku. Nah, jika populasinya besar, itu delta X sama dengan delta per N di akar. Dan jika populasinya terbatas, itu rumusnya delta X sama dengan delta per N kuadrat atau di akar. Di akar terus dikali N akar N kurang N per N dikurang 1. Kemudian untuk nilai baku dari populasi yang tidak terbatas, itu Z sama dengan X dikurang XX per delta X. Nah, jika populasinya terbatas, itu Z sama dengan X dikurang XX per delta X. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Nah, jika tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm dan simpangan baku 8,4 cm, untuk itu diambil sampel acak terdiri atas 45 mahasiswa. Tentukanlah berapa peluang tinggi rata-rata ke 45 mahasiswa tersebut. Nah, yang pertama A antara 160 cm dan 168 cm. Yang B paling sedikit 166 cm
Nah, itu dilihat dari deviasinya diketahui 8,4/2 sama dengan 4,2. Nah, jadi 165 dikurang 4,2 sama dengan 160,8. Kemudian yang dua itu 165 ditambah 4,2 sama dengan 169,2. Dan yang ketiga ini 165,8 dikurang 8,4 sama dengan 156,6. Kemudian 165 ditambah 8,4 sama dengan 173,4. Nah, jika ukuran populasi tidak dikatakan besarnya, maka selalu dianggap cukup besar untuk berlakunya teori. Ukuran sampel N sama dengan 45. Itu tergolong sampel besar sehingga dalil limit pusat berlaku. Jadi rata-rata X itu untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata X sama dengan 165 cm. Kemudian dari simpangan bakunya itu delta X sama dengan 8,4 per akar 45. Jadi sama dengan 1,25 1,252 cm. Nah, dengan X sama dengan 160 cm dan X sama dengan 168 cm itu didapat Z1 sama dengan 160 dikurang 165 dibagi 1,25 sama dengan min 3,99 dan Z2 sama dengan 168 dikurang 165 per 1,25 sama dengan 2,40. Dari daftar distribusi normal baku tersebut memberikan luas kurva sama dengan 0,5 ditambah 0,49 sama dengan 0,99. Peluang rata-rata tinggi ke-45 mahasiswa antara 160 cm dan 168 cm adalah 0,9918. Rata-rata tinggi paling sedikit 166 cm, memberikan angka Z paling sedikit. Z sama dengan 166 dikurang 165 per 1,252 sama dengan 0,80. Dari daftar normal baku, luas kurva 0,5 dikurang 0,2881 sama dengan 0,2119. Peluang yang dicari itu berarti sama dengan 0,2119. Kemudian ini distribusi sampling proporsi. Nah, misalkan populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar X sama dengan Y per N. Jika dari suatu populasi diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P sama dengan X per N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga-harga statistik proporsi. Dari kumpulan inilah kita dapat menghitung rata-ratanya. Diberi simbol X, P kecil, dan simpangan bakunya diberi simbol delta P. Nah, di sini ada jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N per N, maka lebih besar dari 5%, maka seperti ini, delta P sama dengan X P sama dengan delta del X P sama dengan alpha. Kemudian delta P sama dengan
Nah, di akar alfa 1 kurang alfa per n dikurang n per n kurang 1. Dan jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel yaitu n per n lebih kecil dari 5%, maka P sama dengan alfa dan delta P sama dengan akar alfa 1 dikurang alfa per n. Jadi delta P dinamakan kekeliruan baku proporsi atau galat baku proporsi. Nah, sedangkan rumus dari distribusi sampling proporsi ini seperti ini. Populasi besar, jika dilihat dari rata-ratanya, populasi besar itu X, X sama dengan X, X per N sama dengan alpha. Dan jika populasi terbatas, X per N sama dengan alpha juga. Dan standar deviasinya, delta X per N sama dengan alpha 1 dikurang alpha per N. Dan delta X per N sama dengan alpha 1 dikurang alpha per N dikali N per N kurang 1. Kemudian untuk nilai bakunya Z sama dengan X per N dikurang X per N per delta X per N. Dan populasi terbatasnya sama saja. Sama seperti populasi yang tidak terbatas untuk nilai bakunya. Nah, di sini ada dari contoh soal dari distribusi sampling proporsi tadi. Nah, jika ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong dalam golongan A. Sebuah sampel acak terdiri atas 100 orang telah diambil. Nah, yang pertama, tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Nah, jadi kita bisa melihat dari 10% itu bisa dilihat jika 100 orang itu peluang dari 100 orang itu ada paling sedikit 15 orang. Di sini jawabannya populasi yang dihadapi berukuran cukup besar dengan alfa sama dengan 0,10 dan 1 kurang alfa sama dengan 0,90. Jadi untuk sampel 100 diantaranya paling sedikit 15 tergolong kategori A. Maka paling sedikit P sama dengan 0,15. Kekeliruan bakunya adalah delta P sama dengan akar alfa 1 dikurang alfa per N sama dengan di akar 0,10 X 0,10 dikali 0,90 per 100 sama dengan 0,03. Bilangan Z paling sedikit sama dengan 0,15 dikurang 0,10 per 0,03 sama dengan 1,67. Nah, dari daftar normal baku luasnya sama dengan 0,5 dikurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Peluang dalam sampel itu akan ada paling sedikit 15. Nah, jadi bisa dilihat dari peluang dalam sampel itu nantinya paling sedikit 15 kategori A. Nah, mungkin cukup sampai sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.